Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita bersama Gereja Sejagat merayakan Pesta Tubuh dan Darah Kristus. Dan bacaan Injil yang kita gunakan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan salah satu misteri terbesar dan paling indah dalam iman kita, yakni Ekaristi. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau Corpus Christi bukan sekadar perayaan devosional, melainkan pengakuan iman bahwa Yesus itu benar-benar hadir. Tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya di dalam roti dan anggur. Di dalam Injil Yohanes hari ini kita mendengar kata-kata Yesus yang keras, radikal, bahkan sulit diterima oleh banyak orang pada zamannya. "Aku adalah roti hidup. Roti yang akan kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari merenungkan 3 dimensi dari misteri Ekaristi ini bagi hidup kita. Yang pertama, Ekaristi adalah anugerah, bukan prestasi. Perhatikan bahwa Yesus berkata, "Roti yang akan kuberikan." Inisiatif berasal dari Allah. Kita tidak menciptakan Ekaristi, kita menerimanya. Di tengah dunia yang serba transaksional ini, di mana kita harus bekerja untuk mendapat gaji, belajar untuk mendapat nilai,
atau juga berpenampilan baik untuk mendapat pujian. Ekaristi datang sebagai kontras yang menenangkan. Kita tidak membeli kasih Allah. Kita tidak perlu menjadi sempurna dulu untuk layak menerimanya. Yesus memberikan dirinya justru karena kita lemah, karena kita lapar, dan karena kita butuh kekuatan untuk menjalani perjalanan iman. Ekaristi mengingatkan kita bahwa kita dicintai bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa kita sesungguhnya. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Setiap kali kita menerima komuni, kita sementara menerima pelukan Allah yang sungguh nyata. Yang kedua, makan dagingku adalah saat intimitas yang mengubah. Yesus menggunakan bahasa yang sangat fisik. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bagi pendengar Yahudi abad pertama, kata-kata ini terdengar mengerikan karena hukum Taurat melarang orang minum darah. Namun Yesus ingin menekankan sebuah realitas spiritual yang mendalam, yakni penyatuan. Dalam budaya modern, kita sering mengalami kelaparan relasional. Kita terhubung secara digital, namun kesepian secara emosional. Kita mencari kepuasan dalam harta, hiburan, atau hubungan dangkal, namun hati kita tetap kosong. Yesus menawarkan dirinya sebagai makanan. Apa fungsi makanan untuk kita? Makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, lalu makanan itu dicerna dan menjadi bagian dari sel-sel kita. Selanjutnya, makanan memberi energi untuk hidup. Demikian pula dengan Ekaristi. Ketika kita menerima Hosti Kudus, itu bukan sekadar ritual simbolis. Ini adalah momen saat di mana kehidupan ilahi masuk ke dalam kemanusiaan kita. Yesus ingin tinggal di dalam kita, sehingga cara pandang kita, cara kita mencintai, dan cara kita bertindak itu perlahan-lahan berubah menjadi seperti Dia. Ekaristi mengubah kita dari dalam. Dan pada akhirnya yang ketiga, dari aku menjadi kami. Ekaristi yang membangun gereja. Paus Benediktus ke-16 pernah berkata demikian, kita tidak pernah menerima komuni sendirian. Jika Yesus adalah roti hidup, dan kita semua memakan roti yang sama, maka kita semua menjadi satu tubuh. Tidak mungkin seseorang berkata, saya sangat saleh karena rajin menerima komuni, sementara ia mengabaikan saudaranya yang miskin atau menyimpan dendam kepada tetangganya, teman kerjanya, dan juga mungkin anggota keluarganya sendiri. Ekaristi memiliki dimensi sosial yang kuat. Roti diubah dari banyak butir gandum yang dihancurkan
dan dipanggang menjadi satu. Anggur juga dibuat dari banyak buah anggur yang diperas menjadi satu. Demikian pula gereja itu adalah kumpulan orang-orang berdosa yang disatukan oleh Kristus. Misa tidak berakhir dengan ite missa est, pergilah, misa sudah selesai. Tetapi misa itu baru benar-benar selesai ketika kita keluar dari gereja dan menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi dunia. Maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kehadiran kita membawa damai di dalam keluarga kita? Dan di mana saja kita berada? Apakah kita peduli pada mereka yang tersingkir? Apakah kita rela berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan? Jika Ekaristi tidak membuat kita lebih penyayang, lebih sabar, dan lebih adil terhadap sesama, maka kita belum sepenuhnya memahami apa yang kita terima. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini mau mengundang kita untuk memperdalam kekaguman kita terhadap misteri Ekaristi. Maka saya mengajak kita semua, hadirlah dengan kesadaran penuh ketika kita merayakan Ekaristi. Dan saat Anda menerima komuni kudus, jangan tergesa-gesa. Sadarilah bahwa Yesus masuk dalam dirimu. Tuhan, saya tidak layak, tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka saya sembuh. Ketidaklayakan kita ini diubah oleh Yesus sendiri. Luangkan waktu juga sejenak untuk duduk berlutut di depan tabernakel. Sebelum atau sesudah misa, diamlah bersama Tuhan sejenak di sana. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada kita. Dan pada akhirnya, jadilah roti bagi sesama. Bagi mereka yang mungkin hari-hari ini mengharapkan hadirnya kita. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh menjadi manusia Ekaristi yang hidup. Semoga perayaan hari ini terus menggelorakan kita, kekaguman kita akan Ekaristi Kudus, bahwa di sanalah Allah sungguh hadir menyapa kita. Dia menjadi bagian dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.